Perayaan tradisi budaya keagamaan Maulid Nabi Muhammad adalah salah satu tradisi penting yang dirayakan umat Islam di berbagai penjuru dunia, termasuk di Indonesia. Perayaan ini tidak hanya dipandang sebagai momen keagamaan, tetapi juga sebagai bentuk pelestarian budaya lokal yang penuh makna. Tradisi Maulidan di Banyumas melibatkan berbagai kegiatan seperti pembacaan sholawat, pengajian, seni tradisional, dan kuliner khas yang mempererat hubungan antar warga. Acara ini berfungsi sebagai sarana pendidikan agama bagi generasi muda untuk lebih mengenal ajaran Nabi Muhammad melalui pendekatan yang relevan dengan budaya setempat. Selamat siang Bapak. Selamat siang. Kami dari mahasiswa Unsud. Kedatangan kami di sini ingin menanyakan sedikit hal tentang kebudayaan keagamaan, yaitu tentang Maulid Nabi. Di sini kami ingin wawancari Bapak tentang kebudayaan. Sebelumnya perkenalan nama Bapak dulu. Oke. Nama saya Muhdan Lukman Hakim. Okay. Biasa dipanggil Hakim sebagai sekretaris desa Kutasari. Boleh perkenalan Mbaknya? Langsung aja nih Pak. Iya, monggo. Untuk pertanyaan pertama yaitu bagaimana Bapak melihat peran Maulid Nabi dalam melestarikan budaya keagamaan di masyarakat? Itu nih Pak. Baik. Terima kasih. Yang pertama peran perayaan Maulid Nabi. Yang pertama Maulid Nabi adalah suatu peringatan di mana kita sebagai masyarakat itu memperingati Sauri Tauladan atau apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi perannya yaitu mereminder atau mengingat kembali bahwa kebaikan-kebaikan atau Sauri Tauladan Nabi Muhammad SAW di masyarakat kami. Tentu dengan Nabi itu seperti apa sih? Ya, Nabi itu kan pemaaf, kemudian juga akhlaknya luar biasa seperti itu. Sehingga masyarakat dipaksa untuk mengingat kembali dan mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Baik, terima kasih Bapak. Untuk pertanyaan kedua yaitu apa peran budaya dalam meningkatkan kesadaran spiritual masyarakat? Baik. Dalam peringatan Maulid Nabi itu kan biasanya tidak hanya tausiah, tidak ada ceramah gitu ya. Melainkan juga ada rangkaian-rangkaian kegiatan di mana di situ juga kami mencoba untuk mengemas ada seni dan kebudayaannya, termasuk penampilan hadroh, penampilan kumpul-kumpul pengajian juga merupakan suatu kebudayaan. Nah, itu saya kira dengan adanya peringatan Maulid Nabi itu sangat relevan untuk meningkatkan kebudayaan di suatu wilayah ya. Ibarat kata kalau tidak ada kegiatan tersebut kan bisa jadi kebudayaan tidak ya, dengan adanya penyelenggaraan peringatan Maulid Nabi sehingga unsur-unsur kebudayaan tetap terjaga di masyarakat. Untuk pertanyaan terakhir Bapak, apa makna Maulid Nabi bagi masyarakat di Desa Kutasari ini dan bagaimana perayaan ini dapat memperkuat identitas masyarakat? Sekali lagi Maulid Nabi, peringatan Maulid Nabi itu kan mengenang lahirnya Nabi Muhammad mengenang lahirnya Nabi Muhammad, sehingga yang pertama masyarakat itu mengenang selalu kapan lahir Nabi Muhammad, tapi yang lebih pokok adalah bagaimana mengenang dan mengimplementasikan Sauri Tauladan dari Nabi Muhammad sendiri. Tentu masyarakat dengan mengenang dan mencoba selalu mengimplementasikan apa yang diajarkan Nabi Muhammad itu kan artinya nanti masyarakat itu nuansanya ya nuansa yang apa-apa yang diajarkan oleh Nabi, dengan tetangga yang baik, kemudian dengan keluarga ya akhlakul karimah seperti itu. Warahmatullahi wabarakatuh Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini perkenalkan kami dari mahasiswa Unsud ingin sedikit mewawancarai Bapak mengenai kebudayaan Maulid Nabi. Boleh memperkenalkan diri Bapak?
Saya nama Pak Toher, untuk pekerjaan perangkat desa dan guru madrasah diniyah. Alamat Untuk alamat Potosari RT 2 RW 7 sama tempat Raden. langsung saja nih Bapak. Mana? Langsung saja pertanyaan. Ngomong. Oke, bagaimana sih Bapak memasukkan tradisi Maulid Nabi ini dalam kurikulum dan kegiatan siswa di madrasah diniyah ini? Untuk Maulid Nabi istilahnya sih memasukkan singgah, cuman kan ini sudah menjadi tradisi tiap tahun. Tahun diselenggarakan, ada yang masuk kurikulum, ada yang kalau di sini nggak masuk kurikulum. Maksudnya mungkin pas saat bulan Maulid otomatis kita mengadakan maulidan, ini seperti itu. Maulid itu kan versinya macam-macam, ada yang model terkait tempat sholawat, itu kan intinya kan Maulid Nabi kita memperingati kelahiran Nabi kan beragam lah. Kemudian kita banyak membaca sholawat. Nah, dari membaca sholawat kan ada yang sholawat hanya baca saja, ada yang pakai iringan musik, dan ada yang ditambah dengan acara-acara yang lain. Ini lanjut ke pertanyaan yang kedua nih Bapak. Bagaimana Bapak mempromosikan nilai-nilai Maulid Nabi dalam kehidupan sehari-hari pada siswa di sini? Cara istilahnya mengenalkan ke anak-anak dalam hal terkait dengan Maulid Nabi, yang pertama isi daripada yang nanti kita baca itu kan disitu menerangkan dari lahirnya Nabi sampai dengan meninggalnya Nabi. Itu disampaikan kepada anak-anak kisah-kisahnya yang ada di Berjanji, seperti itu. Banyak sekali kisah-kisah yang ada di situ, dan istilahnya sejarahnya banyak sih, gitu. Pertanyaan yang selanjutnya, bagaimana madrasah diniyah ini mengintegrasikan tradisi Maulid Nabi dengan pembelajaran agama di sini? Cara mengintegrasikan antara Maulid Nabi dengan anak-anak, artinya ya anak-anak itu diajak untuk bersama-sama itu mencintai Nabi dengan cara bersama kita membaca salawat, gitu. Dan dalam kehidupan sehari-hari mencontoh akhlak yang ada di Kanjeng Nabi. Akhlaknya apa supaya dicontoh oleh anak-anak, dan kisah-kisah kan banyak sekali terkait antara bagaimana Nabi dengan anak-anak, bagaimana hubungannya, itu ada banyak sih di kisah itu. Ya Pak, saya izin bertanya mengenai budaya tradisi Maulid Nabi. Ya. Yang pertama itu apa saja kegiatan yang dilakukan oleh takmir masjid selama perayaan budaya Maulid Nabi di sini, gimana Pak? Kegiatannya apa saja? Kalau pas bulan Maulid ya. Yeah. Kalau khusus pas bulan Maulid itu untuk takmir itu mengadakan Maulidan Al-Barjanji, sholawatan itu sama jamaah di masjid juga. Kemudian juga ada yang keliling masing-masing musola. Itu setiap seminggu sekali. Itu kalau yang keliling. Itu kalau pas momentum bulan Maulidnya itu kita dari takmir mengadakan safari Maulid. Dari musola ke musola itu seminggu biasanya 1 atau 2 kali gitu. Itu kalau pas bulan Maulidnya itu. Ya. Yeah. Lalu bagaimana takmir masjid melibatkan masyarakat sekitar dalam perayaannya itu gimana ya Pak? Dalam perayaan kita memang melibatkan masyarakat sekitar, yang tentu otomatis itu adalah jamaah ya. Baik di jamaah di masjid, kita komunikasi, kita sosialisasikan kepada masyarakat sekitar, kepada jamaah untuk bersama-sama merayakan Maulid Nabi dengan cara kita bersolawat atau membaca kitab-kitab tarikh, kitab-kitab sejarah Nabi itu. Satu pertanyaan lagi nggak Pak? Enggak. Mengenai ini, apa makna perayaan Maulid Nabi menurut pandangan Bapak sebagai takmir masjid dan masyarakat di sini gimana Pak? Ya tentu kita tidak sebatas untuk
memperingati Maulid Nabinya itu, tapi kita lebih daripada itu kita meneladani apa yang telah dicontohkan, apa yang oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi kita lebih ke meneladaninya, ajaran-ajarannya, bukan sekedar untuk memperingati. Di samping memang kita untuk lebih mahabbah ya, mencintai beliau sebagai Nabi Muhammad SAW, tapi lebih ke ajarannya kita teladani seperti itu.